Kisah ini dimulai dengan memperkenalkannya seorang gadis remaja bernama Jia yang hidup sederhana bersama ayahnya bernama Li di sebuah apartemen kecil yang jauh dari kemewahan namun penuh dengan kehangatan. Sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu, Li harus memikul peran ganda sebagai ayah sekaligus ibu, berusaha keras mencukupi kebutuhan hidup sambil tetap memberikan kasih sayang yang utuh untuk putrinya. Setiap hari ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana, memastikan Jia tidak pernah memulai hari dengan perut kosong. Li dengan lembut mengingatkan Jia untuk fokus pada pelajarannya agar masa depannya bisa lebih baik, sementara Jia dengan nada manja khas remaja seusianya mengutarakan keinginannya untuk memiliki seekor anjing seperti teman-temannya di sekolah. Permintaan itu membuat Li terdiam sejenak, bukan karena ia tidak ingin membahagiakan putrinya, tetapi karena ia sadar kondisi keuangan mereka yang terbatas. Dengan hati-hati, ia menjelaskan bahwa merawat anjing bukan hanya soal keinginan, tetapi juga tanggung jawab besar. Meski sedikit kecewa, Jia tetap mencoba meyakinkan ayahnya bahwa ia akan merawatnya dengan baik sepulang sekolah. Melihat semangat itu, Li akhirnya mengalah dan berjanji akan mempertimbangkannya, sebuah janji kecil yang membuat Jia tersenyum sepanjang perjalanan ke sekolah saat diantar oleh ayahnya. Setelah memastikan Jia masuk dengan selamat, Li pun berangkat menuju tempat kerjanya di sebuah proyek konstruksi gedung tinggi di mana ia bekerja keras di tengah debu dan resiko demi masa depan anaknya. Waktu berlalu dan setelah jam sekolah usai, Jia menghabiskan waktu bermain bersama teman-temannya tanpa menyadari bahwa langit mulai berubah gelap dan angin mulai berhembus kencang, pertanda badai akan segera datang. Di sisi lain, Li yang masih berada di lokasi proyek melihat perubahan cuaca itu dan langsung merasa khawatir. Ia segera mengirim pesan kepada Jia, mengingatkannya untuk segera pulang sebelum hujan turun. Setelah membaca pesan tersebut, Jia bersama teman-temannya bergegas menuju stasiun kereta api. Namun dalam keramaian dan tergesa-gesa, mereka pun terpisah dan Jia akhirnya harus pulang sendirian. Saat ia berjalan keluar dari stasiun, hujan mulai turun dengan deras disertai angin dingin yang nyelecep. Jalanan menjadi sepi, lampu-lampu kota mulai menyala redup dan suasana berubah horor. Dia mencoba melindungi dirinya dengan jaket tipis yang ia kenakan, mempercepat langkahnya sambil sesekali melihat ke belakang seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. Di waktu yang hampir bersamaan, Li yang mengira putrinya sudah sampai di rumah justru dibuat panik saat mendapati pintu rumah masih terkunci dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Jia. Ia mulai memanggil nama putrinya dengan suara yang semakin lama semakin penuh kecemasan. Tanpa membuang waktu, ia mencoba menelepon, namun hanya terdengar suara pesan suara yang dingin dan tak memberikan harapan. Rasa takut pun mulai menguasainya. Ia kemudian menghubungi teman-teman Jia, dan dari sanalah ia mengetahui bahwa putrinya ditinggalkan sendirian di stasiun. Dengan perasaan campur aduk antara panik dan takut, ia segera berlari menuju stasiun, menyusuri setiap sudut, memanggil nama Jia dengan suara parau, berharap keajaiban terjadi. Namun malam itu, Jia tak pernah ditemukan. Keesokan harinya, suasana berubah menjadi lebih kelam ketika warga menemukan sesosok tubuh yang mengapung di sungai terbungkus plastik dengan kondisi yang mengenaskan. Ketakutan terbesar Li akhirnya menjadi kenyataan pahit saat Agent Jun bersama dengan timnya mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Jia. Berdasarkan perkiraan awal, tubuh itu telah berada di dalam air selama lebih dari 1 hari, menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Li dipanggil ke rumah sakit untuk melakukan identifikasi, dan saat ia melihat wajah putrinya yang sudah tak bernyawa, seluruh dunia pun runtuh dalam sekejap. Tangisnya pun pecah tanpa bisa ditahan, penuh dengan rasa kehilangan yang begitu dalam.
Di tengah situasi yang sangat emosional itu, Jun mencoba menggali informasi dengan hati-hati, menanyakan apakah Jia memiliki hubungan khusus dengan seseorang. Namun Lee hanya bisa menggeleng dengan bingung, tidak mampu memahami mengapa anaknya yang tidak bersalah harus mengalami nasib sekejam ini. Hasil autopsi kemudian mengungkap fakta yang lebih mengerikan, bahwa terdapat DNA dari 2 orang berbeda di tubuh Jia, mengidentifikasikan bahwa ia menjadi korban kejahatan yang sangat brutal termasuk Marcoshin. Namun melihat kondisi mental yang sudah hancur, Jun memutuskan untuk menahan sebagian informasi tersebut agar tidak semakin memperparah keadaannya. 他一整天都在那儿等着，要不要告诉他一些？他一整天都在那儿等着。受害人是怎么死的？哪一个家属受得了啊？等结案以后，一次性说。 Sementara itu, Lee terus dihantui rasa bersalah, merasa bahwa semua ini mungkin bisa dicegah jika ia menjemput Jia hari itu. Penyesalan itu perlahan berubah menjadi luka yang dalam dan tak terobati. Di hari berikutnya, Jun bersama timnya kembali ke lokasi penemuan jasad untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia menduga bahwa pelaku membuang tubuh Jia dengan tergesa-gesa tanpa memastikan tubuh tersebut tenggelam sempurna, sebuah kesalahan yang akhirnya membuka peluang bagi penyelidikan. Di kantor polisi, mereka mulai menelusuri rekaman CCTV dari sekitar stasiun hingga akhirnya menemukan petunjuk penting. Terlihat bahwa Jia terakhir kali bersama seorang gadis yang mencurigakan, dan tak jauh dari sana terdapat sebuah pen putih yang terparkir mencurigakan. Setelah dilakukan pembesaran gambar dan analisis lebih lanjut, wajah pengemudi berhasil diidentifikasi melalui sistem pengenalan wajah dan diketahui bahwa pria tersebut bernama Leo. Keesokan harinya, polisi mendatangi lokasi di mana pen tersebut biasa terparkir tepat di dekat rumah Leo. Saat tiba, mereka menemukan Leo sedang membersihkan mobilnya dengan gelisah, seolah berusaha menghapus sesuatu yang tak terlihat. Ketika polisi berbicara dengan ayah Leo, perhatian mereka tertuju pada sesuatu yang mencurigakan di dalam mobil, yakni sebuah ponsel yang ternyata milik Jia. Menyadari hal itu, Leo dengan cepat menyembunyikan ponsel tersebut ke dalam sakunya, namun gerak-geriknya sudah terlanjur mencurigakan. Polisi pun memutuskan untuk membawa ayah Leo untuk diinterogasi lebih lanjut. Sementara itu, Leo yang diliputi ketakutan berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci dirinya di kamar. Di dalam kamar yang sempit dan gelap itu, pikirannya dipenuhi bayangan kejadian malam itu. Ia teringat bagaimana Jia yang berjalan sendirian di tengah hujan bertemu dengan dirinya dan 2 temannya, yaitu Wang dan Chu, yang saat itu sedang berada di dalam pen sambil mengonsumsi narkoboy. Awalnya mereka hanya berniat mencari hiburan, namun situasi berubah menjadi mengerikan ketika Jia menolak ajakan mereka. Penolakan itu memicu amarah yang dibarengi nafsu tak terkendali. Mereka menyerang Jia tanpa belas kasihan hingga ia kehilangan kesadaran, lalu membawanya ke rumah Wang dan meletakkannya di atas tempat tidur. Dalam kondisi yang penuh ketegangan, Leo sempat menerima panggilan dari ayahnya yang memintanya segera kembali membawa pen untuk keperluan pekerjaan. Dengan perasaan tidak tenang, Leo meninggalkan tempat itu, menyadari bahwa ia meninggalkan Jia dalam bahaya bersama 2 temannya yang tidak bisa dipercaya. Sementara itu, hari-hari Lee dipenuhi dengan kesunyian dan rasa kehilangan yang semakin dalam. Ia bahkan terus menaiki kereta yang sama seperti yang digunakan Jia terakhir kali, seolah berharap bisa merasakan kembali kehadiran putrinya. Di sisi lain, Leo yang melihat berita tentang penemuan jasad di sungai mulai diliputi rasa takut yang luar biasa. Ia menemui Wang dan Chu untuk mencari kepastian, namun yang ia dapatkan justru sikap dingin dan kejam. Mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk menutup semua ini adalah memastikan Jia tidak pernah bisa bicara, dan mereka juga mengancam Leo agar tetap diam jika tidak ingin bernasib sama. 你个傻子，警察又找不到我们，你怕什么？ 可是死人了，
我们不是故意的。除非你小子他妈的嘴不严。 Rasa bersalah yang terus menghantui akhirnya mendorong Leo untuk mengambil keputusan berani. Dalam keadaan tertekan, ia diam-diam mengirim pesan kepada Lee, mengungkapkan kebenaran bahwa putrinya menjadi korban Wang dan Chu, serta memberikan alamat rumah Wang sebagai petunjuk. Setelah itu, untuk menghilangkan jejak keterlibatannya, ia membuang ponsel Jia ke sungai. Pesan tersebut menjadi titik balik bagi Lee. Rasa sedih yang selama ini ia rasakan perlahan berubah menjadi kemarahan yang membara. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju alamat yang diberikan. Setibanya di rumah Wang, ia menemukan pintu dalam keadaan terkunci, namun berhasil masuk menggunakan kunci cadangan yang ia temukan. Di dalam rumah yang sunyi itu, ia menemukan tas milik Jia yang membuat emosinya kembali membara. Tak lama kemudian, Wang pulang sambil berbicara di telepon tanpa menyadari kehadiran Lee. Dengan cepat, Lee bersembunyi mengendalikan napasnya yang berat. Saat situasi memungkinkan, dia menemukan laptop milik Wang dan di dalamnya terdapat rekaman yang menunjukkan apa yang terjadi pada putrinya, sebuah bukti yang menghancurkan sekaligus membakar amarahnya hingga titik tertinggi. Tanpa ragu lagi, Lee menyerang Wang dengan brutal. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan, dipenuhi pukulan dan teriakan hingga akhirnya berakhir saat Lee menghantam kepala Wang dengan sebuah patung keras, membuat Wang tewas seketika dan menandai awal dari perjalanan balas dendam seorang ayah yang kehilangan segalanya. Di tengah kekacauan tersebut, pandangannya tertuju pada sebuah foto yang tergantung di dinding menampilkan sosok lain bernama Yu yang terlihat akrab dengan Wang. Dari situ, Lee mulai menyadari bahwa kejahatan terhadap putrinya bukan hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan bagian dari lingkaran yang lebih besar. Tanpa membuang waktu, sebelum meninggalkan rumah itu, Lee mengambil ponsel milik Wang dan dengan tenang namun penuh perhitungan, ia mengirim pesan kepada Yu, berpura-pura mengundangnya untuk bertemu dengan alasan membongkar sebuah mobil, sebuah umpan yang dirancang untuk menjebaknya. Di sisi lain, penyelidikan yang dilakukan oleh Jun dan timnya mulai mengungkap lapisan kebenaran yang jauh lebih gelap. Dari laptop dan barang bukti yang ditemukan, mereka melihat rekaman kekerasan yang dilakukan oleh Wang. Bukan hanya terhadap Jia, tetapi juga terhadap beberapa korban lain sebelumnya. Fakta ini membuktikan bahwa Wang adalah pelaku kekerasan berantai yang sudah lama beroperasi tanpa terdeteksi. Di saat yang sama, tim forensik juga menemukan pakaian berdarah di rumah Lee yang secara langsung mengaitkannya dengan kematian Wang. Menyadari situasi yang semakin serius, Jun pun tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Lee. Polisi kini berpacu dengan waktu karena mereka tahu bahwa Lee tidak hanya melarikan diri, tetapi sedang menjalankan misinya sendiri untuk membalas dendam. Sementara itu, Lee bersembunyi di sebuah hotel tua yang pernah ia kunjungi bersama Jia di masa lalu, tempat yang kini terasa begitu sunyi tanpa tawa putrinya. Di dalam kamar yang remang-remang, ia membuka USB milik Wang dan mulai menonton satu persatu video yang tersimpan di dalamnya. Setiap rekaman yang ia lihat semakin memperjelas betapa kejamnya perbuatan mereka, bahkan menunjukkan bahwa Wang sudah melakukan tindakan menyimpang sejak usia yang sangat muda. Pemandangan itu tidak hanya menghancurkan hati Lee, tetapi juga semakin menguatkan tekadnya untuk memastikan bahwa semua yang terlibat harus menerima akibat dari perbuatannya. Dengan informasi yang ia miliki, Lee kemudian menuju sebuah bengkel tempat saudara Yu bekerja, berharap bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Namun situasi di sana tidak berjalan mulus. Para mekanik yang berada di tempat itu menolak memberikan informasi tanpa imbalan, bahkan bersikap kasar dan meremehkan Lee. Ketegangan pun meningkat dengan cepat hingga akhirnya berujung pada perkelahian.
Di bawah tekanan, mereka akhirnya mengaku bahwa Yu sering menghabiskan waktu di suatu tempat tertentu meskipun sudah beberapa hari terakhir tidak terlihat. Di saat yang bersamaan, berita tentang Lee sebagai buronan pembunuhan mulai menyebar luas melalui media, membuat wajahnya dikenal oleh banyak orang. Pemilik hotel tempat Lee bersembunyi, seorang wanita bernama Suan, mulai curiga setelah melihat wajah Lee di berita. Ketika ia diam-diam memeriksa laptop yang ditinggalkan Lee, ia menemukan video-video mengerikan yang menjadi bukti kejahatan tersebut. Saat akhirnya berhadapan langsung dengan Lee, Suan tidak melaporkannya kepada polisi. Ia bisa merasakan betapa dalamnya luka yang dialami Lee sebagai seorang ayah. Bahkan, ia mencoba berbicara dengan lembut, menyarankan agar Lee menyerahkan semuanya kepada hukum. Namun bagi Lee, sistem hukum tidak cukup adil. Ia yakin bahwa para pelaku, karena usianya mereka yang masih sangat muda, hanya akan mendapatkan hukuman ringan yang tidak sebanding dengan penderitaan yang telah mereka sebabkan. 这是我儿子的。我女儿一直想，我没同意。警察会找到那个凶手，法律会制裁的。我觉得你女儿肯定希望你可以好好活下去，你去自首吧。法律会制裁他们，也会给他们机会，他们还会出来。可是我女儿呢？她再也没有机会。 Di sisi lain, Jun akhirnya mendapatkan petunjuk penting dari USB tersebut yang membantu mengidentifikasi Yu secara jelas. Tanpa menunda waktu, surat perintah penangkapan terhadap Yu segera dikeluarkan. Namun sekali lagi, Lee bergerak lebih cepat. Dengan bantuan Suan yang diam-diam membantunya menghindari kejaran polisi, Lee tetap berada satu langkah di depan. Ia bersembunyi di kamar hotel, menunggu saat yang tepat untuk memancing Yu datang ke dalam jebakan yang telah ia siapkan. Sementara itu, polisi menginterogasi salah satu korban perempuan yang selamat dari kejahatan kelompok tersebut. Dari kesaksiannya, terungkap bahwa Yu pernah mengancamnya dengan menyebarkan video kekerasan sebagai bentuk tekanan. Polisi kemudian mencoba menggunakan gadis itu sebagai umpan untuk memancing Yu keluar. Namun rencana tersebut gagal karena gadis itu justru memperingatkan Yu tentang bahaya yang menantinya. Menyadari dirinya hampir terjebak, Yu segera melarikan diri menggunakan motor, berusaha menjauh dari kejaran polisi. Namun tanpa ia sadari, Lee sudah mengantisipasi langkah tersebut. Dengan perhitungan yang matang, ia menembak ban motor Yu, membuat kendaraan itu kehilangan kendali dan akhirnya terjatuh. Yu yang panik segera melarikan diri ke arah hutan, berharap bisa bersembunyi di antara pepohonan yang lebat. Tanpa ragu, Lee terus mengejarnya, menembus semak-semak dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Ketika Jun dan timnya tiba di lokasi dan melihat situasi tersebut, ia berteriak memanggil Lee, memintanya untuk berhenti dan tidak melakukan tindakan nekat. Namun bagi Lee, semua itu sudah terlambat. Baginya, orang-orang yang telah menghancurkan hidup putrinya tidak pantas mendapatkan perlindungan hukum. Di tengah pelariannya, Yu sempat menghubungi Leo untuk meminta bantuan tanpa mengetahui bahwa Leo kini telah bekerja sama dengan pihak kepolisian.
Saat mereka akhirnya bertemu, Yu mulai menyadari kehadiran polisi di sekitarnya dan dalam kepanikan ia mencoba melarikan diri sambil menyandera Leo sebagai perisai hidup. Namun usahanya tidak bertahan lama karena di hadapannya kini berdiri Lee dengan tatapan dingin penuh amarah. Pertemuan itu menjadi klimaks dari semua yang terjadi. Tanpa banyak kata, Lee langsung menghajar Yu dengan pepor senapan, melampiaskan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Yu yang ketakutan mulai memohon ampun, suaranya gemetar mencoba menyelamatkan dirinya dari kematian. Namun bagi Lee, permohonan itu tidak lagi berarti apa-apa. Dengan tangan yang gemetar namun penuh tekad, ia akhirnya menembak Yu. Dalam detik yang sama, polisi yang melihat situasi semakin tak terkendali terpaksa mengambil tindakan di mana mereka menembak Lee untuk menghentikannya. Peluru itu mengenai tubuh Lee, membuatnya terjatuh perlahan ke tanah, menghembuskan napas terakhirnya dengan membawa seluruh luka dan cintanya sebagai seorang ayah. Sementara itu, meskipun Yu mengalami luka yang sangat serius, nyawanya masih dapat diselamatkan dan ia akan menghadapi proses hukum atas semua perbuatannya. 1 tahun kemudian, suasana menjadi lebih tenang ketika Jun dan timnya mengunjungi makam Lee untuk memberikan penghormatan terakhir. Di hadapan batu nisan sederhana itu, Jun merenung dalam diam, memikirkan betapa beratnya menjadi seorang orang tua. Ia menyadari bahwa membesarkan anak mungkin terlihat sederhana, tetapi membimbing mereka agar tumbuh menjadi manusia yang benar adalah perjuangan seumur hidup yang tidak pernah mudah. Kisah Lee meninggalkan luka sekaligus pelajaran yang mendalam tentang kehilangan, tentang kemarahan, dan tentang sistem hukum yang terkadang gagal memberikan keadilan yang setimpal. Fakta bahwa Yu hanya dijatuhi hukuman 10 tahun terasa begitu kontras dengan penderitaan yang telah ia timbulkan. Tamat!